Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Melinda, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Mengapa harus ada karya ilmiah? Bahkan pada saat ini karya ilmiah banyak sekali dilombakan. Oleh karena itu, jika kita dapat menulis karya ilmiah dengan baik dan benar, maka itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, baik itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, yang pertama langsung saja kita ke pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah kerangka ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Tujuan dari karya ilmiah itu sendiri yaitu mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi, banyak sekali penelitian-penelitian yang nantinya akan dirangkum ke dalam karya ilmiah. Baik, yang selanjutnya yaitu ke ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama yaitu penjelasan disajikan secara masuk akal, logis, jujur, serta apa adanya, berdasarkan dengan fakta atau bersifat objektif. Jadi, karya ilmiah itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh dengan menggunakan rekaan ataupun khayalan ataupun fiksi seperti kita menulis novel ataupun sebuah cerpen. Jadi itu semua harus berdasarkan dengan fakta. Ciri karya ilmiah yang kedua yaitu penulisan karya ilmiah harus dengan urut dan berkesinambungan. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu harus secara terstruktur dan urut, tidak seperti yang ada pada novel. Misalnya nih ya, kan kalau pada novel ada alur mundur. Karena kita menggunakan alur mundur itu kan menceritakan endingnya terlebih dahulu, kemudian baru awalannya. Jadi kalau dalam karya ilmiah itu kita tidak bisa menggunakan alur seperti itu, karena dalam penulisan karya ilmiah itu harus terstruktur dan urut. Yang ketiga yaitu masalah yang dikupas secara terperinci dan lengkap. Jadi dalam suatu karya ilmiah itu kita mengupas suatu permasalahan sedetail mungkin dan lengkap. Tujuannya apa? Ya karena memang dalam karya ilmiah itu terdapat suatu masalah yang harus kita temukan solusinya, ataupun penelitian yang harus kita tulis sedetail mungkin. Kemudian yang keempat yaitu kebenaran yang dapat diuji. Jadi sesuatu yang dituliskan ke dalam suatu karya ilmiah itu merupakan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga bahasa yang digunakan itu harus baku. Kemudian macam-macam karya ilmiah itu ada dua, yaitu yang pertama karya ilmiah pendidikan dan yang kedua yaitu karya ilmiah penelitian. Kalau karya ilmiah pendidikan itu contohnya seperti skripsi, sedangkan untuk karya ilmiah penelitian itu contohnya seperti laporan penelitian serta jurnal penelitian. Baik, yang selanjutnya yaitu kita ke struktur penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada judul karya ilmiah. Dalam penulisan judul karya ilmiah kita harus menuliskan dengan singkat dan padat, namun juga dapat memaparkan atau mencerminkan suatu isi dari karya ilmiah tersebut. Misalnya nih ya, contoh judul karya ilmiah pantai. Apakah boleh penulisan judul karya ilmiah hanya dengan menggunakan satu kata? Jadi jawabannya adalah tidak boleh, karena dengan hanya menggunakan satu kata, pantai itu termasuk tidak jelas. Maksudnya itu pantai itu ada apanya, pantai itu kenapa. Jadi dalam menuliskan suatu judul karya ilmiah itu harus singkat, padat, namun dapat mencerminkan atau memaparkan suatu isi karya ilmiah tersebut. Misalnya nih ya, proses pembelajaran matematika pada anak tunagrahita. Jadi kan itu judulnya itu jelas, menjelaskan tentang proses pembelajaran matematika pada anak tunagrahita itu prosesnya bagaimana, apakah itu sama dengan anak biasa atau tidak. Yang kedua yaitu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdiri dari yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang keempat itu ada manfaat. Dan yang ketiga yaitu kerangka teoritis, yaitu yang berisikan tentang landasan teori. Contohnya ini ya, seperti kan tadi judulnya
proses pembelajaran matematika pada anak tunagrahita. Jadi dalam landasan teori ini berisikan tentang pengertian tunagrahita, apa sih tunagrahita itu, kemudian klarifikasi tunagrahita itu apa saja, kemudian pengertian dari proses pembelajaran sendiri itu apa. Jadi dalam landasan teori ini berisikan tentang teori-teori yang dikutip dari suatu buku. Kemudian yang keempat yaitu metodologi penelitian. Jadi di dalam metodologi penelitian ini itu dibahas tentang kita itu melakukan penelitian kepada siapa, kapan kita melakukan penelitiannya, dan sasarannya itu siapa, waktunya, tempat, dan sasaran. Yang kelima yaitu pembahasan. Di pembahasan inilah merupakan inti dari suatu karya ilmiah. Karena pada dasarnya di dalam karya ilmiah terdapat suatu masalah yang dicari solusinya. Jadi di dalam pembahasan ini kita menceritakan solusi dari permasalahan tersebut yang kita dapat dari sebuah penelitian. Selanjutnya yang keenam yaitu kesimpulan dan saran. Jadi yang keenam kita itu menyimpulkan dari mulai bab pertama sampai bab terakhir itu kesimpulan itu apa. Kemudian terdapat saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka dan lampiran. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang karya ilmiah. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.